Ini kan yang kalian mau, kita langsung review. Gozel. Looking for something good? Handle with care. Gozel. Ini gue langsung unboxing. Jadi kalian tahu kalau misalnya kalian beli jam tangan dari brand Gozel, dapatnya kayak gimana. Oke. Lumayan proper packingnya. Mudah-mudahan kalau ke customer juga begini. Wah, baru dibilang proper. Ini nggak boleh nih kayak gini nih. Kalau packing jam, lakban jangan dilem ke kotaknya. Kalau dulu gua pas watch collecting, kalau kotak jam tangannya bagus, gua akan jadikan kotaknya itu tempat nyimpan jam tangannya. Tapi kalau dikena kayak gini nih, kena solatif kan bisa aja rusak, ada chance bisa rusak. Dan kalau di lakban gini resikonya apa? Sudutnya kan nggak kena nih once dia kelempar-lempar. Untungnya ada dus luarnya lagi. Kalau misalnya nggak ada dus luarnya, ini kemungkinan bisa penyok juga. Jadi udah rendah chance untuk kotaknya bisa dijadikan tempat menyimpan jam tangan. Untungnya aman. Satu lagi juga kita pelan-pelan. Nah kan tuh, ini udah pelan-pelan aja tuh. Kalian lihat nggak? Jadi ada keangkat kan, jadi kayak kurang aja gitu. Jadi FYI gue tuh idealis mentok kalau soal jam tangan. Dari segi kotak, packaging, gue perhatiin semua pastinya. Jadi kalau kalian beli jam di IDN Watch juga, kalian akan dapat packaging teraman. Kalian boleh cek, kalau nggak aman langsung lapor ke gue, nanti gue langsung omelin yang packingnya siapa. Karena ya itu salah satu bentuk tanggung jawab dan quality control kita. Oke, kita langsung buka. Ini ada dua yang dikirim, ada kartu Gozel. Oke, analog watch, modelnya Pelo, date-nya udah ada. Sip, ini kayak warranty card yang gue nangkep ya. Cuman FYI, kalau untuk warranty card-nya bisa diimprove sih. Ini laminatingnya kurang aja. Jadi again, kalau soal jam tangan, gue idealis super mentok. Even kartunya pun gue komplain kalau misalnya kurang atau apa. Bukan komplain sih, mungkin lebih ke masukan ya. Jadi kayak Tag Heuer juga yang baru tuh kartunya udah kurang. Kartu yang lamanya dia bentuknya kart plastik, yang barunya udah kertas. Itu menurut gue gak worth it to buy. Maksudnya nggak layak dimasukkan ke dalam brand jam tangan Tag Heuer. Mending kalian kasih card sekalian, atau nggak ada card sekalian kayak Hublot gitu kan udah nggak ada kartu. Dia pakai e-warranty sekarang, pakai aplikasi. But ini laminasinya sih, kalian lihat nggak nih? Tuh. Jadi kayak kurang aja tuh. Nggak perfect laminasinya. Mungkin cari vendor laminasi yang baru, dapat stiker, nice compliment. Oke. Kita langsung ke jamnya. Ini jamnya ada dua yang dikirimin. Yang pertama yang silver, yang kedua yang tone-nya gold. Nah, ini gue akan bikin dua part kemungkinan buat jam tangan ini. Dimana yang pertama ini sesi unboxing kali ya. Yang kedua gue akan lebih tear down, atau gue akan buka semua jamnya. Gue akan nilai semua jamnya dari sisi luar dan sisi dalamnya, beserta spek-speknya apakah sama atau tidak, dan bagaimana kualitas material dan kualitas movementnya pastinya. Jadi di video unboxing ini gue akan nilai dari outer atau luarannya aja ya. Yang pertama yang gue ngeh adalah dia ini materialnya apa ya? Kalau memang ini stainless ya. Tadinya gue pikir ini satin brush gitu dari foto dan katalognya, ternyata ini tuh dia pakai tekstur dari sandblast. Sandblast itu akan menghasilkan tekstur kayak bintik-bintik sangat halus gitu, lebih halus daripada satin. Fungsinya apa? Fungsinya ya sangat rapi, tapi sandblast di Indo tuh sangat jarang dipakai karena alat dan materialnya sama waktu produksinya tuh lumayan makan waktu. Kalau kalian mau tahu yang pakai sandblast tuh contohnya bezel Rolex Headmaster. Itu dia pakai tekstur sandblast. Dimana seperti namanya sandblast. Jadi dia butiran pasir ditembak ke material. Pasirnya sangat kecil, bukan pasir yang biasa, pasir khusus. Jadi dia akan membuat tekstur bintik-bintik sangat kecil halus gitu. Nah, kalau alat tembaknya pressure kurang, si pasirnya kurang halus, sandblast ini jadinya kayak pori-pori gede gitu. Jadi kurang bagus. Yang ini surprisingly sandblastnya oke loh. Untuk price range ini sangat oke. Ini ada stikernya. It's good thing to know ini stikernya bukan bulat. Kalau kalian tahu stiker kan biasa bulat aja. Mau jamnya kotak juga stikernya bulat, itu gue kesel banget. Nih stikernya ngikutin bentuk dari jamnya. Ini bagus sih, niat dibikinnya oke lah, nggak asal dia. Kalian udah tahu pasti niru desain dari siapa. Ini bisa dibilang, jadi kalau kalian mau sebut ini mungkin paling cocoknya desainnya itu local brand Cartier Crash. Dari
kondisi dan assembly kaca oke. Jadi ini actually itu nggak rata atasnya. Gue pikir dia bakal bikin flat karena flat kan lebih gampang ya. Ini dia nggak bikin flat. Kalian lihat atasnya nge-curve gitu, nggak ngedome. Ini nggak sampai dome. Ini hanya curving aja.